Berkat anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang benar pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, mujizat-mujizat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya, sampai pada hari ini dan seterusnya, tetap kami alami. Oleh sebab itu ya Allah, tetaplah Engkau menjadi Tuhan kami, yang mengajarkan firman-Mu bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Ayub 42 ayat pertama hingga ayat ke-6 dengan judul perikop Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Para pendengar Renungan Oasis Fajar, judul hari ini adalah Mujizat di Balik Penyesalan. Ayat penekanan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat ke-6. Saudaraku, tempat ibadah itu harus ada izin. Inilah salah satu kalimat yang diucapkan dengan nada kasar oleh seorang wanita dalam video rekaman yang sempat viral pada Minggu 22 September 2024. Setelah menyesali perbuatannya dan meminta maaf, banyak warganet yang menganggap permohonan maafnya bukan berasal dari lubuk hatinya, tetapi karena ketakutannya agar tidak dipecat dari jabatannya. Entah apapun alasannya, penyesalannya dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih pada waktu itu. Ayat 6 adalah ungkapan penyesalan Ayub yang timbul dari dalam lubuk hatinya. Ayub adalah orang yang saleh. Namun pada saat mendapat cobaan, Ayub merasa sangat tertekan. Ia banyak mengeluh. Namun kemudian menyadari bahwa semua penderitaan yang dialaminya adalah bertujuan untuk mendidiknya. Maka menyesallah ia akan semua perbuatannya dan bertobat. Perhatikanlah, saat Ayub mengalami cobaan, banyak keluhan terucap dari bibirnya yang mematahkan semangatnya. Tapi saat Ayub menyesali keberdosaannya dan semua ucapan keluhannya, maka akhirnya pujianlah yang terucap. Saudara-saudaraku, jika ada pertanyaan mujizat apa yang dialami oleh Ayub saat ia menyesali perbuatannya,
Maka jawabannya adalah mujizat kedamaian hati. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di mana ada kerendahan hati yang menyesali perbuatan, maka disitulah damai diperoleh. Sebab tidak ada kedamaian yang paling berharga selain pengampunan dosa. Harta yang digantikan oleh Allah kepada Ayub 2 kali lipat hanyalah sebagai bonus. Namun damai sejahtera hati yang diterima oleh Ayub adalah yang paling utama. Sebab damai inilah dasar utama untuk beroleh hidup kekal dan jaminan masa depan. Mazmur 37 ayat 37b berkata, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Penegasan, mujizat kedamaian hati akan dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang yang mau dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan dan menyesali kesalahannya serta bertobat. Mari kita berdoa, saudaraku. Ya Tuhan, berikan kami hati yang peka dan berani untuk menyadari dan menyesali kesalahan yang kami perbuat, agar kedamaian-Mu tetap ada dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.